Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, hanya karena penyertaannya kita ada pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pujian kita. Saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya, sebab Dia yang layak disembah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puji Engkau ya Tuhan. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia.
Engkau ya Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang layak kami agungkan ya Bapa. Penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah kami sembah. Sembah dan puji penuhi Engkau yang layak disembah. Penuhi tatamu sembah dan puji penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Terima kasih Kristus. Saya mohon Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh benar Tuhan, karena hanya Engkau yang sangat layak kami puji, kami muliakan Tuhan. Karena Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau Allah di atas segala atas, Allah di dalam di dunia ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah dipilih oleh Engkau sebagai anak-anak Tuhan. Biar Tuhan Engkau kuatkan kami Tuhan. Sampai akhir kami tetap setia di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan telah hantarkan kami di tempat ini. Tuhan pimpin kebaktian ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai di dalam kasih kemurahan Yesus. Urapi setiap kami hadir. Urapi mereka yang melayani, terlebih hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu ini Tuhan yang selalu menguatkan kami. Sanggup mengubah kehidupan kami. Menumbuhkan rohani kami. Kau tolong ibadah ini Tuhan, kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur. Haleluya. Kita percaya ada anggur baru tercurah dalam setiap kehidupan kita. Kita memuji dan memuliakan nama-Nya sebagai yang layak. Aku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Membawa korban ucapan syukur bagi
Kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau katakan ajaib Tuhan. Tak terbayang kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang terkasih. Ayo bersyukur Tuhan buat kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Mukjizat tetap ada. Kuasa-Mu tak pernah berubah selama matahari masih bersinar. Ku tahu mukjizat-Mu tetap ada. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan. Selama
Kuasa-Mu yang kasih, Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mukjizat-Mu tetap. kami mau pegang teguh janji-Mu ya Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk kami berharap ya Tuhan, Ada alasan. kami percaya penuh hanya kepada-Mu ya Yesus. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mukjizat-Mu tetaplah. Oh Yesus, 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 ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, Kami percaya Tuhan, mukjizat masih ada di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu juga hadir di tempat ini ya Yesus. Terima kasih. Kami boleh merasakan kesembuhan, kami boleh merasakan pemulihan daripada Engkau ya Yesus. oh Yesus, 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 ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yesus, Yesus. Katakan lagi Yesus, Yesus kami percaya Tuhan. Amin. Masih ada mukjizat-Mu dalam hidup kami, dan mukjizat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Amin. Di tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari bersama katakan lagi. Yesus, Yesus, ku percaya. Kami tahu masih ada mukjizat-Mu Tuhan. ada di tempat ini. Kami tahu itu akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ku dipulihkan. Yesus, katakan lagi Yesus, Yesus. Mari teriakkan nama Yesus. Amin. Amin. Ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Kami disembuhkan Tuhan. segala pergumulan kami, apapun itu Tuhan.
kami gak berdaya, Kau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, menarik kami ke pangkuan-Mu dan mengatakan, jangan takut, jangan gelisah. Itulah kekuatan di dalam hidup kami. Ketika kami ada di dalam semua penderitaan, persoalan, pergumulan dalam hidup kami. Ketika kami memanggil nama-Mu Yesus, kami menatap wajah-Mu. Kami tahu ada pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara dalam hidup kami Tuhan. Berbicara atas semua yang ingin Kau sampaikan bagi kami hari ini. Dan kami tahu hanya firman-Mu yang bisa membebaskan kami, melepaskan kami, dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah, berkata-katalah, karena kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu yang sangat terbatas, yang penuh dengan kekurangan, Engkau pakai menjadi saluran bersih atas kebenaran firman-Mu. Nama Yesus dimuliakan di tempat ini, dalam hidup kami, dalam pemberitaan firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya juga belajar, kita semua belajar, dan kita tidak akan pernah berhenti belajar sampai kita bertemu dengan pencipta kita yang menciptakan kita secara sempurna. Baik, hari ini saya mau ngambil tema ujian kesalehan dalam penderitaan. Ya, saya percaya ini selalu kita dengar, mungkin kita baca, kita pernah juga mungkin mengalami tapi tidak sedahsyat daripada Ayub. Tetapi saya percaya ada kebenaran yang hari ini kita bisa terima dan kita bawa, dan itu akan terus membawa kita percaya dan berharap pada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ayub 23 ayat yang ketiga. Ini maaf ya, salah ya, Ayub 23 ayat yang ketiga. Ayat 23 ayat yang ketiga. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ya. Semoga. Jadi kalau pakai bahasa puisinya ya. Kalau orang udah sulit tuh ngomongnya enggak ya. Tapi semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Pernyataan ini, bentar. Oke. Pernyataan ini sering muncul dalam hati kita saat kita menghadapi tekanan atau penderitaan. Ya, saya percaya ini ada di dalam hidup kita dan seringkali ada di dalam hati kita, bukan aja kepada Ayub. Ya, Ayub tahu Tuhan ada, kita tahu Tuhan ada. Tapi pada saat kita mengalami penderitaan, bagaimana cara kita menemui Tuhan dalam penderitaan yang kita alami? Seringkali dalam persoalan pergumulan hidup kita tahu Tuhan ada. Tahu. Sangat dekat dalam doa kita. Sangat dekat dalam air mata kita. Bahkan firman Tuhan katakan air mata kita ditampung di kirbatnya. Tetapi permasalahannya adalah seringkali kita menjerit dan bertanya, Tuhan, bagaimana cara aku menemui Engkau? Kadang-kadang kita doa, kita sudah lakukan, tapi perasaan kita itu kayaknya Tuhan tuh enggak dengar. Ya. Dalam pergumulan Ayub yang sangat panjang, ya, artinya penderitaan-penderitaan yang alami, Ayub tahu Tuhan ada. Tapi bagaimana cara menemui dia dalam penderitaan yang dialaminya? Ya, saya berdoa. Ya, saya sampai tadi malam tuh gak bisa tidur. Saya tidur, bangun, saya tanya Allah Roh Kudus, apa yang Engkau mau untuk kami. Karena tema ini sudah berulang-ulang, kita dengar cerita ini, kita berulang-ulang kisah ini. Dalam tidur saya gak bisa tidur, saya tidur ayam ya namanya ya. Jadi kalau diundang khotbah tuh saya pernah bicara dengan Bu Gembala, iya ya, jadi hamba Tuhan itu kalau persiapan khotbah itu kadang-kadang dia bilang, Pak Gembala, ya nanti kalau nggak pas persiapan lagi ya begitulah. Ya itu bagian dari saya nggak tahu apakah penderitaan atau kebahagiaan. Ya.
kita melihat Ayub ingin bertemu dengan Tuhan dan menjelaskan perkaranya. Ya. Mari kita lihat, kita baca di dalam Ayub 23 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ayub 23 ayat yang keempat sampai yang kelima. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Selanjutnya. Sudihkah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Ya, makasih. Ayub ingin bertemu dengan Tuhan dan menjelaskan perkaranya. Sehingga dikatakan, maka ayat 4, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Karena Ayub gak tahu mengapa dia mengalami penderitaan yang sangat dahsyat itu. Ya. Kita kembali ke slide. Kita lihat. Ayub gak mengerti kenapa dia ngalami ini nih. Ujian itu datang terlalu bertubi-tubi bagi Ayub. Bagi Ayub gak mengerti kenapa ya Tuhan aku alami. Itu sebabnya dia datang ingin menemui Tuhan dan dia ingin berperkara dengan Tuhan. Atau maaf, menyatakan perkaranya. Lalu dikatakan ayat yang kelima, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ini Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ujian yang datang bertubi-tubi. Itu kadang-kadang tujuannya, ya bukan kadang, tujuannya itu membuat kita ragu akan kekuasaan Tuhan. Terlalu banyak cobaan, terlalu banyak penderitaan yang kita alami. Kadang-kadang kita meragukan. Betul gak Tuhan itu ada? Benar ya? Kalau satu persoalan kita selesai, sudah. Dua persoalan sudah selesai. Ini masalahnya enggak. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama. Ya, ini Alkitab yang mencatat. Ayub pasal yang pertama 13 sampai ayat yang nanti ke ayat yang ke-19. Kita pelan-pelan melihatnya. Mari lihat. Ayub 1 ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ya. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Oke. Datanglah orang-orang Sieba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 16. Sementara orang itu berbicara. Ya, stop di situ. Perhatikan. Satu masalah itu baru diceritakan. Sementara orang itu berbicara. Apa yang dikatakan? Selanjutnya silakan. Datanglah orang lain dan berkata, Iya. api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Itu belum selesai ngomong loh ya. Selanjutnya. Sementara orang itu berbicara. Sementara orang itu berbicara. Belum selesai. Datanglah orang lain dan berkata, Ya. orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Ya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara. Sementara orang itu berbicara. Saudara, ini luar biasa. Satu masalah baru dia ceritakan, sementara berbicara, bla 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 bla, lalu sementara berbicara, itu syok loh. Ya, ini namanya penderitaan atau persoalan yang bertubi-tubi. Silakan. Datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumahnya itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, maka wajarlah
ayat 20 itu yang dilakukan Ayub. Silakan ayat 20. Maka berdirilah Ayub, Ya, lalu mengoyak jubahnya ya. dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saya percaya, makasih. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sementara berbicara, menceritakan apa yang terjadi. Lalu datang lagi satu sementara berbicara. Saya mau tanya saudara, kenapa tuh waktu Tuhan mengizinkan iblis untuk untuk menguji ya. Tuhan menguji. Mempersilahkan iblis, kenapa iblis gak langsung menghancurkan? Kenapa gak langsung dirobohkan? Tapi Alkitab tidak mencatat sementara. Apa yang mau iblis lakukan? Apa sebenarnya siasat iblis? Kata sementara itu masih berlangsung dalam waktu itu. Saudara, dalam kondisi begini, itu kita akan meragukan Tuhan. Tapi Ayub ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Banyak ya penderitaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bertanya, di mana kau Tuhan? Saya baca sebuah buku. Itu judulnya menjawab sebuah keraguan. Dia bertanya, Tuhan engkau di mana? Saat aku mengalami masalah engkau di mana? Saat aku diterpa penyakit engkau di mana? Saat semuanya orang tidak lagi ada di hadapanku engkau di mana? Ini yang mau iblis taruh di dalam hidup Ayub. Supaya Ayub ragu dengan kebesaran Tuhan. Yang kedua, tujuan iblis adalah untuk menghilangkan semangat daripada Ayub. Ya. Semangat itu diperlukan ketika kita mengalami sebuah masalah. Persoalan yang bertubi-tubi dalam hidup kita, persoalan yang bertubi-tubi dalam hidup Ayub, ya, bukan saja supaya kita tuh ragu dengan kebesaran Tuhan, tapi supaya kita kehilangan semangat. Saudara lihat ya, saya pernah nonton Ip Man, ya, dari Ip Man 1 sampai Ip Man berapa tuh saya suka ya. Saya suka itu ya. Saya pokoknya kalau nonton spy, perang-perang dulu zaman saya itu masih ada itu apa tuh kaset tuh dari Rambo 1 sampai Rambo tuh mungkin rambutnya udah panjang kali ya. Itu bagaimana Ip Man itu ketika bertarung ya, lalu dia jatuh dan dia mulai tidak ada tenaga dan kehilangan, dia sudah lemas, sudah jatuh, dan ketika wasit mulai menghitung 1, 2, 3 dan hitungan 10 itu 9, dia mulai bangkit. Kenapa? Ternyata ada anak, ada istri, ada orang, ada kaum, ada komunitas yang harus dia bela. Tiba-tiba dia bisa bangkit. Dari mana semangat itu bisa muncul? Dan ini yang ingin iblis hancurkan dalam hidup Ayub. Satu, dia ingin meragukan kebesaran Tuhan. Lalu yang kedua, menghilangkan semangat. Itu yang terjadi waktu kita mengalami penderitaan. Kita bisa meragukan Tuhan. Tapi kita juga bisa kehilangan semangat. Itu sebabnya mari kita baca. Mazmur 143 ayat yang ke-7. Mazmur 143 ayat yang ke-7. Ya. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Iya, saudara, orang yang kehilangan semangat itu sulit banget untuk bangkit. Itu sebabnya kalau saya misalnya konseling atau nulis WhatsApp itu, saya akan bilang semangat. Gak ada kata semangat. Ketika orang udah kehilangan semangat, itu sulit banget untuk bangkit. Ya, kita baca lagi di dalam Amsal 17 ayat 22. Ini ayat yang terkenal ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang.
Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Inilah yang ingin dihancurkan oleh iblis dalam hidup Ayub. Inilah yang dihancurkan iblis dalam hidup kita. Kita kehilangan semangat untuk kita bisa berjalan dan menyelesaikan persoalan bersama dengan Tuhan. Saya tulis di sini. Ya. Saya tulis kembali ke PPT. Ya. Secara psikis, orang yang mengalami tekanan, penderitaan yang bertubi-tubi, itu akan stres. Ya, tingkat yang pertama itu adalah stres. Lalu nanti lama-lama tuh jadi depresi, timbul kecemasan. Lalu suasana itu mood itu mudah marah, sedih, emosi. Itu sebabnya inilah yang diinginkan oleh iblis dalam hidup Ayub. Supaya apa? Supaya dia mengutuki Allah. Iya. Kalau kondisinya dia sudah meragukan kebesaran Tuhan, lalu kehilangan semangat, dia mengalami stres, dia mengalami kecemasan, dia mengalami kemarahan, suasana hatinya sudah berubah dan yang keluar dari mulut kita apa? Ya. Saya pernah bilang begini waktu saya konseling. Saya dipanggil datang ke rumah, itu bapak sama ibu berantem. Lalu kami datang ke rumahnya manggil. Lalu anaknya masuk kamar. Terus anaknya gak mau ngobrol. Sudah seminggu anaknya gak mau ngobrol sama papa mamanya. Kalau diajak keluar itu males. Maksudnya kalau makan gitu. Lalu si anaknya saya tanya. Kenapa kamu di kamar aja? Itu kalau kamu gak makan itu mama tuh jadi pusing loh. Kamu bisa sakit dia bilangin. Bu, gimana saya gak marah? Gimana saya gak stres? Kenapa? Papa mama saya ribut, yang kena kami anak-anaknya. Kita kan gitu ya. Suami istri berantem yang kena anaknya. Saya panggil tuh suami istri, saya bilang gini. Bu, bapak, saya gak keras. Kalau gak sanggup menyelesaikan masalah jangan libatkan anak. Ketika suami istri itu menikah, itu sebabnya di dalam KTP itu harus 17 tahun. Artinya bukan hanya secara fisik siap, tapi dia harus siap secara mental untuk menghadapi. Jangan libatkan anak-anak. Anak-anak itu belum menikah. Anak-anak itu gak tahu persoalan orang tua. Kenapa kalian libatkan anak-anak? Sehingga anak-anak mengalami kepahitan, sehingga anak-anak gak mau lagi berbicara dengan orang tuanya. Iya, anakmu masih baik. Kalau dia cari tempat di luar sana, bapak ibu akan repot. Itu sebabnya suami istri, kita yang sudah menikah, artinya secara pengalaman usia kita jauh lebih dewasa daripada anak kita. Kadang-kadang ketika kita ribut dengan anak kita, dengan suami kita, anak-anak kita akan terlibat. Saya bilang sama suami saya, persoalan papa mama itulah persoalan pernikahan kami. Setelah nanti kalian menikah, kami akan bercerita. Tapi sebelum kalian menikah, kami anggap kalian belum siap. Sehingga waktu saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya ingat dalam doa mesbah keluarga kami. Anak saya Iren berkata begini. Tuhan mampukan mama papa saya menyelesaikan persoalan mereka. Mereka bisa kuat di dalam Tuhan. Waktu dengar itu saya nangis. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan. Betul Tuhan, buat kami kuat. Suami istri, supaya kami bisa menyelesaikan persoalan pernikahan kami. Ini yang iblis mau. Ketika kita mengalami penderitaan, maka kita akan mengutuki Tuhan. Kita baca Ayub yang 1 ayat 11. Ayub 1 ayat ke-11. Apa Ayat 1 ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya. Enggak langsung. Tapi dengan kondisi itu Ayub dipaksa untuk mengutuki Tuhan. Dengan kondisi dia yang terus-menerus mengalami penderitaan sementara. Maka secara psikis dia akan tergoncang. Dan itu membuat dia mengeluarkan kata-kata. Itu yang iblis mau. Ayat 25. Apa dikatakan firman Tuhan? Ayub 2 ayat 2, maaf.
Ayub 2 ayat yang kelima. Ayub 2 ayat yang kelima. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iya. Ini kan sebenarnya waktu Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Dari jalan-jalan. Sebenarnya iblis lagi mengamati hidup Ayub. Tuhan tahu apa yang dalam hati iblis. Sehingga dia bilang, apa engkau mau melihat hambaku Ayub? Ya. Waktu dia berkeliling, dia mengamati hidup Ayub. Dia berpikir karena Tuhan memberkati dia sehingga Ayub itu hidup saleh dan jujur. Itu sebabnya diambil hartanya, diambil anaknya, diambil ternaknya, dihabisi semuanya. Tujuannya satu, supaya Ayub tidak lagi dikenal dengan orang jujur, saleh, takut akan Tuhan. Yang didorong oleh iblis dari dalam hidup kita. Waktu kita ngalamin penderitaan, kita ngeluh sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Kita bilang Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang ninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena merasa tidak ada pertolongan. Sudah hilang semangat dalam hidupnya. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk punya semangat. Dari mana datangnya semangat? Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 28 sampai 29. Yesaya 40 ayat 29. Ayat 28, 29. Ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, dia menambah semangat. Firman Tuhan menambahkan semangat kepada kita. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan. Orang percaya walaupun dia tidak tergeletak, dia jatuh tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan di bawah yang mengangkat hidupnya. Yaitu apa? Semangat. Mari Bapak Ibu katakan suami istri sampingnya, ayo semangat. Ayo anak muda semangat dong. Saya kalau orang WhatsApp saya, dia nanti ngomong bla bla yang pertama saya sebutkan semangat. Ya, sampai orang bilang gini, Bu kalau ngomong sama ibu tuh cuma satu kata oke, semangat, yang lain gak ada. Ya akhirnya saya tambah emot, walaupun saya gak ngerti. Emot saya di HP tuh cuma 5, lainnya saya gak ngerti. Saya cari yang namanya emot tuh senyum sampai saya tanya kadang-kadang Oni. Nih maaf ya, Mama mau tanya ini senyum atau mengejek? Oh itu mengejek Mak, oh ya gak jadi. Ya. Oke, ini Bapak Ibu. Itu sebabnya Amsal 18 ayat 14. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Iya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat mampu mengalahkan penderitaannya. Amin. Amin. Ini ayat ini saya dapat waktu suami saya khotbah, saya baca, oh iya ya. Jadi kalau misalnya saya ngalami sesuatu yang kadang-kadang sepertinya di luar nalar saya akan berkata supaya telinga saya dengar, itu tak masuk dalam hati saya, dalam pikiran saya. Orang yang bersemangat mampu mengalahkan penderitaannya. Amin. Ya. Itu sebabnya Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca. Apa yang dikatakan? Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Ya? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam penderitaannya Ayub akhirnya tidak menuduh Allah dan dia tidak berdosa. Inilah yang iblis inginkan dalam hidup kita. Waktu kita ngalamin persoalan, kita mengutuki Tuhan, kita marah dengan Tuhan, akhirnya kita berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita gak pernah undang persoalan. Tapi ketika dia datang, kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Tidak ada masalah, persoalan yang tidak bisa diselesaikan.
Saya buat begini. Tidak ada satu perkara dalam hidup kita yang terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya jangan takut dan jangan patah semangat saat menghadapi penderitaan. Amin. Jangan takut, jangan patah semangat. Saat kita menghadapi apapun. Karena apa? Yang memberikan kita semangat itu Tuhan. Melalui firman-Nya kita akan kuat. Amin. Kita lihat yang kedua. Ayub menerima ujian dari Tuhan. Ya. Kita baca Ayub 23 ayat 8 sampai 10. Ayub 23 ayat 8 sampai 10. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Ya. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak nampak. Aku Oke. berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa Bapak Ibu. Ayub menerima ujian dari Tuhan. Ujian berat yang diterimanya tidak membuat Ayub berdosa terhadap Tuhan. Ayub 2 ayat 10. Ayub pasal yang kedua ayat 10. Ayub 2 ayat yang ke-10. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu luar biasa saudara. Ayub 1 ayat 22 dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat dosa. Maaf, tidak menuduh Allah berbuat dosa dan yang kurang patut. Lalu ayat yang ke-10, 2 ayat 10 dikatakan ayat yang terakhir. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa yang iblis mau? Kutuki dengan bibirnya. Ya, tapi Ayub bisa menang dengan itu. Bertubi-tubi masalah yang dihadapi oleh Ayub. Tapi Ayub bisa menyelesaikannya dengan Tuhan. Kita lihat, ya. Orang yang ngalami masalah, ya, apalagi itu berat, itu anaknya, belum lagi hartanya, belum budaknya itu semua habis. Yang terakhir yang iblis katakan kepada Tuhan. Ayub 2 ayat yang kedua. Ayub 2 ayat yang kedua. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Iya, Tuhan sendiri bilang, aku gak ada alasan untuk mencelakakan dia. Tapi karena engkau membujuk aku, tapi Allah memberikan batasan kepada iblis. Dia bilang, kau boleh sentuh hidupnya. Karena apa? Orang kalau udah menyangkut kesehatan, itu menyangkut nyawa. Apapun orang akan lakukan, betul ya? Apapun orang lakukan. Sampai kalau kita dengar misalnya ya. Misalnya saya ke rumah sakit tuh di ICU. Terus tiba-tiba ada tabrakan. Terus papanya datang. Dok, sus apapun berapapun biayanya. Saya akan sanggupi. Yang penting anak saya apa? Sehat. Puncak dari semua penderitaannya adalah. Ayub bilang. Iya. Harta bendanya kok kelilingi. Sekarang udah habis. Satu. Iya. Kamu masih berikan dia kesehatan, silakan. Kamu sentuh itu badannya. Ya, tapi satu, nyawanya itu dalam kuasaku. Ya. Lalu dikatakan firman Tuhan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ini luar biasa. Allah bilang gak ada alasan. Tapi Ayub itu menjadi sebuah pertontonan iman bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang sekelilingnya ketika Ayub dipulihkan Tuhan. Ya.
orang-orang yang ngalami masalah itu butuh support. Yang pertama sebenarnya support yang bisa kita dapatkan adalah dari istri suami kita dan anak kita. Tapi apa yang dikatakan oleh istri daripada Ayub ini? Bukannya support, ya kalau orang misalnya ngalami stres, itu dukungan sosial itu perlu. Dan yang pertama itu adalah dari orang yang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak kita. Tapi itu tidak didapatkan oleh Ayub. Mari kita lihat Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang Ayub butuhkan adalah support ketika misalnya anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita ngalami masalah. Nggak usah kita banyak kasih sesuatu nasihat, nggak didengarnya. Kita tuh orang Batak, kalau misalnya ada kematian, itu banyak banget kasih nasihat. Saya pernah tanya, saya ada di samping waktu itu mahasiswa saya, orang tuanya dipanggil Tuhan, saya ada di belakang dia bilang, Bu di sini ya Bu, oke. Saya nggak keluargamu nggak, saya pengen ibu ada di samping saya. Karena di samping itu adalah keluarga, maka saya di belakang. Ya, saya cuman pegang pundaknya, lalu saya kasih tisu, lalu kalau dia haus saya kasih minum, terus kalau waktunya makan itu seharian saya di situ. Ya, dia butuh dukungan. Ya, terus saya tanya. Ya, setelah selesai pemakaman saya ke rumahnya dengan bapak, saya tanya, ini maaf ya mau nanya aja. Saya pengen orangnya kepoan. Kamu tadi waktu orang ngomong tentang penghiburan, kamu dengar enggak? Enggak. Apa yang kamu pikirkan? Saya pikirkan, papa saya udah gak ada, gimana mama saya, nanti saya habis itu saya kerja, terus mama saya sendiri gimana, mama saya seorang ibu rumah tangga. Jadi yang di otak kamu selama sehari itu? Iya. Saya nggak bisa Bu, saya dengar papa saya pulang karena dia kos sisa jadi saya pulang ke rumah, lalu saya mikirkan bagaimana, saya nggak pikirkan perut saya nggak bisa mikir, mungkin zat gula saya turun, seperti saya halusinasi. Terus kamu nggak dengar apa yang diomongin orang? Enggak Bu. Oh, lalu saya berpikir begini, oh kalau ada begitu nanti setelah selesai baru kita datang. Iya. Ini yang dibutuhkan Ayub support, tapi istrinya bilang, Ayub apa engkau kutuki Allahmu, engkau ya mungkin banyak hal yang dia katakan. Sampai Ayub bilang, maaf ya dasar lu perempuan gila. Kalau saya dibilang suami saya gitu tersinggung saya langsung ambil koper, saya nyanyi pulangkan saja saya ke rumah orang tua saya. Dasar kamu gila, perempuan gila. Kita tidak hanya menerima yang baik daripada Tuhan. Tapi sesuatu yang tidak baik juga kita harus terima. Dasar kamu perempuan gila. Saya dapat dukungan. Datang lagi ketiga sahabatnya. Kita lihat Ayub 2 ayat yang ke-11. Ayub 2 ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Terus ayat 12-13 secara cepat. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Sampai di sini dulu. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Tapi kalau Bapak Ibu baca bagaimana perdebatan mereka, bagaimana keempat teman mereka ini mengajak Daud untuk Daud melihat kesalahannya. Ini enggak seperti dikatakan firman Tuhan. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Terus? Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Terus? Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ini support yang dibutuhkan. Ketika ada anak kita, keluarga kita, istri kita, sahabat kita. Mengalami ini yang dibutuhkan support.
Nggak didapat dari istrinya. Ada 4 sahabatnya yang jauh datang itu. Duduk bersama, nangis melihat penderitaan Ayub yang sangat berat. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana teman-temannya ini pun tidak mendukung Ayub. Seolah-olah Ayub bersalah di hadapan Tuhan. Dan suruh Ayub untuk bertobat. Dan dia banyak ceritakan apapun. Sampai pada akhirnya nanti kita akan lihat. Tuhan bilang, ya, kamu harus berdoa buat sahabat-sahabatmu. Karena mereka tidak berkata benar. Dan Tuhan suruh, Tuhan paksa itu keempat temannya memberkati Ayub. Ini luar biasa saudara. Ini pelajaran. Support itu dibutuhkan. Waktu keluarga kita, teman kita, sahabat, teman siapapun itu. Bukan kata-kata judgment. Tapi kata-kata yang menguatkan firman Tuhan. Mungkin gak saat itu. Mungkin kita bisa memberikan dukungan moral buat dia. Ini yang Ayub butuhkan. Tapi gak didapatkan. Karena apa? Karena mereka bukanlah orang-orang yang melihat penderitaan Ayub sebagai ujian dari Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Kembali ke PT. Ya. Ayub bukan hanya kehilangan harta. Tetapi keturunan dan juga kesehatan. Tujuannya apa? Cuma satu, kutuki Allahmu selesai. Gak ada yang lain. Kalau kau kutuki Allahmu, kamu berdosa. Maka engkau tidak lagi menjadi apa? Orang jujur, orang saleh, takut akan Tuhan. Enggak ada. Ini yang iblis mau. Ini strategi saudara. Ini strategi, kita lihat. Tuhan memberi batasan kepada iblis atas Ayub. Iblis tidak diizinkan mengambil nyawa Ayub. Kamu boleh ambil semuanya tapi nyawanya ada dalam kuasaku. Karena apa? Kamu sangat terbatas. Tapi saya yang tidak terbatas. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup. Ya, maaf, hanya Tuhanlah yang bisa mengambil nyawa Ayub. Ya. Siasat iblis ini melalui penyakit. Ya, Bapak Ibu tadi itu melalui sementara harta benda. Ini melalui penyakit. Ya. Tujuannya apa? Orang sakit apapun dilakukan. Sampai kadang-kadang orang sakit itu ya pergi ke tempat ya bukan kepada Tuhan tapi ke dukun, ke paranormal. Pengennya apa? Pengennya sembuh. Siasat iblis adalah Tuhan katakan sayang kak, maaf kamu tidak boleh menjamah nyawanya. Tapi tujuan iblis adalah nyawanya. Itu sebabnya siasat dia dalam penyakit ditimpakan kepada Ayub dengan penderitaan yang sangat berat yang dilihat oleh teman-temannya. Ayub gak sanggup lagi sehingga akhirnya Ayub menyerah dan mengutuki Tuhan. Sebenarnya tujuannya itu. Apa sih tujuan iblis untuk menghancurkan kita? Supaya kita gak punya relasi kuat dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan kuat, iya, dia gak suka. Itu sebabnya dia pengen hancurkan itu dalam hidup kita. Ini siasat. Sampai iblis bilangnya, iya kan hartanya kau jaga. Coba nyawanya diambil, maaf. Dia kena penyakit, mungkin dia akan mengutuki engkau. Oh silakan. Iblis itu penipu. Dia pikir dengan Ayub kena tulah. Lalu penderitaannya semakin berat. Istrinya tidak mendukung dia. Teman-teman tidak mendukung dia. Maka habislah hidup Ayub. Akhirnya Ayub mengutuki Tuhan. Jadi bukannya iblis tidak diizinkan mengambil nyawanya. Tapi Ayub yang menyerahkan nyawa kepada iblis. Kan tujuannya. Yohanes 10 ayat 10. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayatnya ke-10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, pencuri datang hanya untuk mengambil apa yang diambilnya dalam hidup kita. Pertama adalah firman. Lalu ketika firman itu hilang, maka damai sejahtera pun hilang. Yang membuat kita mengalami damai sejahtera. Firman tinggal dalam hidup kita. Firman menghidupi hidup kita. Firman menyatu dengan daging kita. Firman menyatu dengan hidup kita. Itu tapi ketika firman tidak ada, maka damai sejahtera itu akan hilang dalam hidup kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia datang memberikan hidup dan berkelimpahan. Amin. Ini saudara. Kita lihat selanjutnya. Kembali kepada PPT. Ya. Penderitaan manusia ada batasnya. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Ya. yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Stop PPT dulu. Lihat, saudara, jalan keluar nggak di satu ya. Betul ya? Keluar. Kita balik ke PPT. Ya, kita lihat. Penderitaan manusia itu ada batasnya. 1 Korintus 10 mengatakan dia akan memberikan jalan keluar. Itu keluar. Kalau keluar itu verb. Ini namanya frase ya begitulah. Preposisional. Nah itu frase preposisional. Ini kebanyakan makan cabai nih orang Batak. Ya. Ini artinya ini sebagai keterangan. Ini menyatakan tempat atau arah. Begitu saya dan saudara mengalami pergumulan penderitaan. 1 Korintus 10 mengatakan 10:13 bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena apa? Tuhan akan memberikan jalan keluar. Arti keluar itu adalah tempat yang akan bawa engkau dan saya untuk melihat ada jalan keluar. Itu menunjukkan tempat. Keluar juga menunjukkan arah. Artinya Tuhan menuntun kita supaya kita menemukan jalan yang Dia sediakan untuk setiap masalah kita. Amin. Bukan keluar, tapi keluar. Itu menunjukkan kepada tempat atau arah. Itu sebabnya apapun yang sedang kita alami saat ini, Dia Tuhan menunjukkan tempat di mana kita akan berjalan dan melewati. Dan menunjukkan arah sehingga kita tidak tersesat di dalam penderitaan kita. Amin. Ini. Ya, keluar ke tempat atau menunjuk arah. Sehingga saya tulis, tidak ada ujian atau penderitaan yang melebihi kekuatan kita. Sebab Dia setia. Amin. Ya. Terakhir. Ya, kalau kita dengar kata terakhir itu senang. Ya. Saya juga kalau kuliah terakhir, senang. Ya, oke. Ayub menerima maaf. Oke. Ayub percaya Tuhan punya rencana dalam penderitaan. Seharusnya ini yang kita taruh dalam hidup kita. Tusuk dalam-dalam. Dalam hati kita. Ayub percaya Tuhan punya rencana dalam penderitaannya. Kita baca Ayub 23 ayat 13-14. Ayub 23 ayat 13-14. Ya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Iya. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Iya. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saya coba yang ditetapkan tadi. Saya suka kata-kata itu tadi. Ayat berapa? Ayat yang ke-14. Ya, silakan. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Iya, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku. Dan banyak hal lagi yang serupa itu dimaksudkannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ayub percaya Tuhan punya rencana dalam penderitaannya. Ya. Kenapa Tuhan itu tertarik dengan hidup Ayub? Ini Ayub bukan kaya sembarangan loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat Ayub 1 ayat yang ketiga coba. Ini bukan orang kaya, ini sultan, beneran sultan. Ya, kalau orang bilang sultan mah bebas ya. Coba lihat Ayub 1 ayat yang ketiga. Ayub 1 ayat yang ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, Ya, 3.000 ekor unta, ya, 500 pasang lembu, ya. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ini lihat ayat selanjutnya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah Wow. timur. Ini mah sultan. Iya. Ayub itu orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Itu sebabnya iblis mengamat-ngamati hidupnya. Apakah karena kekayaan yang Tuhan berikan, dia takut akan Tuhan dan saleh. Tapi ketika semua itu diambil, Ayub tidak berdosa dengan Tuhan dan dia tetap menjaga bibirnya. Ini bukan kayak main-main loh. Ya,
Kalau saya punya memiliki 7.000 ekor kambing, 3 ekor unta, 5, setiap hari Kamis dan hari Minggu saya potong ini semua. Kita makan ini semua ya kan. Karena ini gak bisa habis ya. Ini lihat, dia ini orang kaya luar biasa, sultan. Iya, itu sebabnya iblis itu mengamati hidup dia. Bapak Ibu saya mau bilangnya, kalau kita nggak apa-apa, iblis itu nggak takut. Tapi ketika kita punya apa-apa di dalam hidup kita punya iman, kita punya kesalehan, kita punya kejujuran, kita takut akan Tuhan, maka hidup kita pun akan diamat-amati. Ya, saya pernah bilang gini dengan seseorang, ya, saya pernah waktu dalam sebuah KKR, ada satu anak itu tunduk aja, ya. Waktu itu kita ada retreat selama 3 hari, terakhir itu KKR. Saya perhatikan anak ini dari Jumat sampai hari Minggu terakhir itu tunduk aja kerjanya. Saya tahu anak ini minder. Ya, nggak ada yang mau dekat dengan dia dan dia duduknya tuh agak di pojok dan dia nggak mau lihat temannya. Lalu setelah khotbah saya deketin dia, saya ngobrol sama dia. Terus dia bilang begini, Bu, akhirnya dia terbuka, Bu, saya tuh dari kecil kecelakaan terus. Dari kecil papa mama saya kecelakaan, saya ada di dalamnya. Saya waktu SMP itu dengan kakak saya naik motor saya juga kecelakaan. SMA juga begitu. Sampai kuliah itu kecelakaan itu terus, itu seperti ingin merenggut nyawanya. Ya. Terus saya berdoa, Tuhan ini kenapa nih orang? Ya. Saya bilang boleh ceritakan sedikit sekilas tentang riwayat papa mama, pekerjaan dan bla bla. Ya, ternyata anak ini anak jenius, anak yang luar biasa. Dan sejak kecil sudah diserahkan orang tuanya kepada Tuhan. Iblis ingin menghancurkan hidupnya. Karena apa? Dia punya sesuatu. Jadi kalau kita dalam penderitaan dan Tuhan izinkan, kita punya sesuatu yang iblis lihat, dia amat-amati hidup kita everyday, setiap hari. Hidup kita diamati, begitu kita mengalami penderitaan, datang ke Tuhan karena apa? Orang yang takut akan Tuhan itu gak takut dengan apapun. Ini Bapak Ibu, lihat. Ya, ini menarik. Mata iblis menarik, ya maaf ya. Mata iblis tertuju kepada Ayub. Iya, bukan hanya dia kaya, tapi dia takut akan Tuhan. Iya, dan itu sebabnya Tuhan tanya, Tuhan tahu apa di dalam pikiran iblis. Kamu mengamati hambaku Ayub, ya. Dia takut akan Tuhan dan bla bla. Ya, tapi karena engkau memberikan dia kelimpahan. Oh silakan ambil. Oh karena kau masih memberikan dia kesehatan, silakan ambil. Ya, ini luar biasa. Apakah Tuhan butuh validasi? Enggak. Tuhan gak butuh validasi atas hidup kita. Dia gak perlu berperkara dengan iblis. Tapi iblis yang mengamati hidup Ayub. Kita lihat. Iya. Tuhan mempertontonkan hidup Ayub yang tidak takut dengan penderitaan. Kata Saleh. Ayub 2 ayat 3c. Silakan. Ayub 2 ayat 3c. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dia tetap tekun dalam kesalehan penderitaannya. Saya mau kesaksian sedikit. Ini tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ya, ini kesaksian penutup. Ya, waktu itu anak saya Eben pulang sekolah itu demam tinggi. Saya dulu tidak membiasakan beli obat. Kami pakai obat warung itu selama 3 hari, itu panasnya tinggi. Lalu hari keempat itu panasnya itu di atas jam 10 malam. Sampai pagi itu menggigil, ya menggigil. Lalu beberapa hari 3 hari kemudian Iren juga ikut. Ya, saya pun kondisi saat itu nggak punya uang. Saya punya uang untuk modal catering saya. Saya nggak punya uang karena saya baru keluar dari kerjaan saya. Karena suami saya minta, karena anak saya terbengkalai saya harus keluar. Ya, saya harus keluar. Saya harus memilih antara pekerjaan saya dengan keluarga saya pilih. Singkat cerita, ya saya bilang suami saya ini gimana, masuk rumah sakit. Kami tanya rumah sakit, ternyata dia kena tipes. Ya, saya nggak tanya rumah sakit, tapi saya bawa dia ke klinik, dia bilang tipes. Kita bawa ke rumah sakit yuk, enggak usah. Yuk kita telepon mama yuk, saya bilang enggak usah. Kita mau lihat Tuhan bekerja. Bapak Ibu itu 2 minggu mereka kena tipes. Setiap malam itu Eben menggigil. Itu menggigil. Terus
kadang-kadang Pak Bun itu buka baju, dia peluk Eben, saya ada di sebelah Iren, Fanny kami sisihkan, kami berempat itu tidur, kami peluk dia. Suami saya berharap ada tenaga yang keluar, panasnya masuk nyerap ke dia. Saya bilang ini tipes Pak, nggak bisa. Ya, tapi ya itu apapun dilakukan orang ya ketika lihat anak sakit. Dia buka baju, dia peluk ya. Saya nggak mungkin buka baju ya, tapi saya kasih punggung, saya taruh Iren di sini kami berempat. Itu selama 2 minggu kami nggak punya uang untuk membawa berobat. Kami hanya berdoa. Setiap Senin, Rabu dan Jumat Pak Bun harus pelayanan ke Kopo. Dia harus pelayanan ke daerah Olis dan saya ditinggal dan saya harus catering di bawah. Saya masak bubur mereka. Kalau sudah jam 10 malam itu saya ketakutan luar biasa. Saya nangis. 2 minggu kemudian Fanny ikut lagi. Itu 3 berjejer tipes. Itu maaf, itu mencret, itu udah tangannya kadang-kadang dingin. Kadang-kadang mama saya bilang, saya nggak bilang anak saya sakit. Pasti dia akan ribut ya, dia akan kirim uang, saya nggak mau. Itu dingin. Kata mama saya kalau dia dingin itu panasnya udah kelewatan. Itu sampai saya menangis, saya bilang kalau Tuhan mau ambil jangan di depan mata saya Tuhan. Jujur kami gak punya uang di situ. Saya tanya sekian juta, enggak. Kita lihat Tuhan bekerja. Saya waktu tuh rumahnya lantai 2, anak saya di lantai 2, saya harus catering. Suami saya pergi nanti pulang jam 10 malam, dia pergi jam 5 nanti pulang jam 10 malam. Saya harus catering sebentar ya, saya ngurus. Kadang-kadang saya titip mahasiswa, liatin ya suapin, makan bubur gak mau. Itu sampai Iren bilang mama dingin, mama panas, mama itu 3 orang. Sampai anak-anak bilang Bu bawalah ke dokter. Nah, nanti aja ya. 1 bulan mereka ngalami tipes. Saya gak cerita sama keluarga saya gak cerita sama suami saya simpan anak saya di atas, saya bilang doa, ya mama kita doa. Itu mereka doa sambil gemetar-gemetar. 1 bulan selesai mereka sembuh. Kurusnya minta ampun, saya mandikan Iren itu daging banyak banget karena gak bisa diseka. Dia bilang mama potong rambut karena rambutnya sudah segini. Mama potong rambut ya karena sudah itu. Terus mama kakak mau makan, mama abang mau makan, mama adik mau makan. Itu luar biasa 1 bulan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan seginikah penderitaannya luar biasa. Kalau kau ambil semuanya harta gak apa-apa Tuhan. Karena saya gak punya harta. Tapi kau ambil anakku Tuhan. Itu membuat aku nangis. 3 sakit tipes dan kami gak punya biaya untuk itu. Kami harus berlutut setiap jam 10 sampai jam 3 pagi. Itu hal-hal yang paling mengerikan bagi saya. Sebagai ibu saya gak tega. Saya sering nangis. Suami saya ngusap air mata saya. Dia bilang kuat. Kita berlima tidur, 1 kasur tuh saling pelukan. Suami saya tetap nggak pakai baju. Tapi sebulan nggak ada yang lihat. Dari sekolah pun nggak ada lihat. Itu karena kami tutup semuanya akses. Penderitaan kadang-kadang Tuhan pertontonkan. Sampai 1 mahasiswa bilang gini, saya belum pernah lihat iman Bapak Ibu. Hamba Tuhan yang membiarkan anaknya 1 bulan sakit tipes. Tanpa bawa ke dokter, itu sembuh. Terkadang Tuhan mempertontonkan hidup kita dengan penderitaan kita. Tuhan mempertontonkan hidup Ayub dengan segala penderitaan yang dialami. Kadang-kadang dalam masalah pun kita dipertontonkan Tuhan hidup kita. Apakah kita tetap hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan? Iya. Harta bukan tujuan. Kembali ke PPT. Harta bukan tujuan hidup orang saleh. Ya, dikatakan tadi Ayub adalah orang yang kaya dan luar biasa. Seharusnya penderitaan membawa kita semakin mengenal Dia. Ayub 42 ayat 5. Ini ayat yang paling disukai. Ayub 42 ayat yang ke-5. Ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya inilah. Akhirnya Ayub lihat. Kejujuran, kesalehan itu dia alami. Dengan semua bentuk penderitaan yang dia alami. Kalau dari dulu aku cuma mendengar. Walaupun aku hidup saleh, jujur. Tapi perbuatannya, perkataannya itu konsisten. Dan ayat ini ditulis. Sekarang aku ngalami. Dan luar biasa. Di ayat yang ke atasnya dikatakan. Coba baca ayat yang ke atasnya.
Saya waktu merenungkan ayat ini, saya berpikir ini luar biasa Tuhan. 42 yang di ayat yang kedua. Saya minta pemain musik. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan Ya. segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lagi. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelumbungi keputusan tanpa pengetahuan? Ya. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang Perhatikan. tidak diketahui. Ya, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Selanjutnya, firman-Mu. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ya, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Ayub tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya dan tidak ada yang gagal dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu, ini yang dikatakan Ayub. Dalam penderitaan, aku mau menemui Tuhan. Aku mau berperkara dengan Tuhan. Pada dalam perjalanannya dia tidak berdosa dengan Tuhan. Mulutnya dia tetap mengatakan bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah Tuhan. Ayub tetap pada imannya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Saya mau bilang gini, apapun yang kita alami. Saya dalam pergumulan, suami saya dalam pergumulan. Kita semua dalam pergumulan. Tapi kadang-kadang Tuhan mempertontonkan hidup kita. Satu ayat lagi. Ya, maaf ya, saya ingat ayat ini. Oke. 42 ayat 7. Ayub 42 ayat yang ke-7. Ya, Setelah Tuhan mengecapkan firman itu kepada Ayub, ya, maka firman Tuhan kepada Elifas Ya. orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. ya. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ya, ini Ayub. yang saya katakan tadi. Bahwa keempat sahabatnya tidak berkata benar tentang Tuhan seperti hambanya Ayub. Padahal Ayub yang mengalami penderitaan, tapi temannya yang lihat enggak berkata benar. Lalu selanjutnya dikatakan ayat yang selanjutnya ke bawahnya. Oleh sebab itu, Ya. ambillah 7 ekor lembu jantan dan Ya. 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Ya, Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. wow luar biasa. Terus? Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ya. Ayub. Kamu enggak berkata benar seperti hambaku Ayub. Itu sebabnya berdoalah buat mereka. Kalau kita lihat endingnya, bagaimana cara Tuhan mengangkat dia begitu dahsyat. Orang datang memberikan berkat kepada Ayub karena Tuhan yang suruh. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita angkat satu pujian ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mungkin kita ada dalam penderitaan yang tidak seperti Ayub. Tapi ada banyak penderitaan yang kita alami. Dan saat ini pun kita ngasih alami. Satu tujuan iblis. Supaya kita gak melihat kebesaran Tuhan. Kita kehilangan semangat. Sehingga kita gak memiliki relasi lain kuat dengan Tuhan. Awalnya Ayub gak ngerti. Tapi di ending dari semua persoalan kita, dia akan memberitahukan kepada kita. Seringkali saya bilang Tuhan, saya gak ngerti. Ini ada masalah, persoalan. Tapi seringkali Tuhan bilang, jalan nak. Mengalir. Di ujung aku akan beritahukan. Percayalah. Apapun yang kita alami saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Semua sepengetahuan Tuhan. Jangan patah semangat. Tetaplah berpengharapan pada Dia. Karena setiap penderitaan itu ada limit dalam hidup kita. Amin.
nyanyikan pujian ini. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakku Tuhan sungguh katakan lagi dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan sekali lagi. Sering ku tak mengerti sebagai kerinduan cinta padamu. Kita nggak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jalani. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jalani. Ada banyak pertanyaan kita ketika kita menghadapi masalah. Tapi percayalah, ada jejak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Haleluya, Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Kami rindu senantiasa memiliki hubungan yang intim bersamamu Yesus. Syukur, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang sedang bergumul, saya percaya kita semua punya pergumulan. Sama seperti Ayub, Tuhan sedang mempertontonkan kita. Rasul Paulus katakan kita bagaikan surat-surat yang terbuka. Kita nggak tahu rencana Tuhan. Tapi Ayub tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya. Saat ini biarlah kita menyadari Tuhan punya rencana atas hidup kita. Setiap pribadi yang hadir begitu berharga di mata Tuhan. Dan siang hari ini kita datang kepada Yesus. Pergumulan apapun kita serahkan dalam tangannya. Dia pengatur hidup kita. Dia penjunan yang sempurna. Dia sutradara yang teragung tanpa cacat. Dan dia sudah merancang yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Yesus yang rindu dalam pergumulan, rindu jawaban Tuhan. Saudara, taruh tangan kananmu di depan dada. Kita nggak tahu berapa lama Ayub bergumul. Entah berapa lama saudara sekalian. Kita tidak melihat waktunya. Tapi saya percaya itu pergumulan yang hebat. Pergumulan yang mengikis. Yang membuat lelah, yang membuat begitu penat saudara sekalian. Yang menguras emosi hidupnya. Mungkin dia tidak berdaya. Tapi saatnya Tuhan membuka jalan keluar. Tuhan memberikan jawaban solusi yang terbaik. Siang hari ini kita datang kepada Yesus. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Di tengah-tengah segala pergumulan, masalah kehidupan yang kami hadapi. Tuhan, kami tahu ini semakin menunjukkan penggenapan firman-Mu. Kami melihat apa yang difirmankan semua sedang digenapi. Bapak, karena itu ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Itulah Tuhan yang iblis kerjakan, yang iblis mau. Supaya kami Tuhan tidak lagi mempercayai Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Tuhan Sang Penebus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dengan segala kesukaran, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan yang kami hadapi, supaya kami hilang semangat kami. Tuhan, ketika semangat tidak ada lagi, kami tidak punya kesanggupan untuk menghadapi segala tantangan. Tapi biarlah kami percaya Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami.
Penebusan yang dikerjakan Yesus membuat kami terus bersemangat Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau, untuk hidup di dalam Engkau. Setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menjadi jawaban yang sempurna. Engkau memberikan Tuhan jawaban yang terbaik atas kehidupan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu. Tuhan, secara pribadi mungkin kami tidak mau seperti Ayub. Tapi satu hal kami rindu Tuhan, sama seperti Tuhan mempertontonkan Ayub. Percaya bahwa Ayub sanggup melampaui segala masalah. Dengan bersandar kepada Tuhan, kami pun rindu untuk tetap bersandar. Di dalam segala kelemahan kekurangan kami, siang hari ini Tuhan menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Nikah kami, keluarga kami, buah nikah kami Tuhan yang sedang sakit pun Tuhan jamah. Tuhan Engkau berikan kesembuhan dengan kuasa darah-Mu. Tetap berdoa untuk Mercy. Tuhan Engkau pulihkan dalam kuasa darah-Mu. Dalam bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Juga Tuhan seluruh keluarga diberi kekuatan khususnya orang tua. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba bersyukur untuk kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan kepada hamba-Mu. Ribuan tahun yang lalu seorang pribadi Ayub Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan. Allah yang sama, Allah yang kami percayai di dalam putra-Mu Yesus. Kami percaya sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk jawaban yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan untuk Ibu Ana sebagai seorang ibu, seorang istri. Tuhan pakai beliau, Tuhan jadikan berkat di tengah keluarga, komunitas di gereja ini. Bahkan dimanapun dia berada Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus, hamba alaskan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, amin. Silakan duduk, kita dengar pengumuman. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah doa pada hari Kamis 3 Juli akan diliburkan. Yang kedua, doakan untuk acara Fellowship WBIS 2025 yang akan diadakan hari Jumat 4 Juli 2025 di GBC Ros berjalan dengan lancar. Yang ketiga, untuk semua teman-teman pelayan musik, singer dan WL, mohon untuk berkumpul untuk meeting setelah makan siang. Yang keempat, ibadah minggu berjalan seperti biasa pukul 9 pagi. Doakan agar GBC Ros selalu dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus kirimkan jemaat yang sungguh rindu mencari Tuhan dan firman. Mari kita berdoa untuk persembahan, minta tolong untuk Kasum pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu, dan kami percaya Tuhan kekuatan yang baru Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami akan memberikan yang terbaik, berikan persembahan itu Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati tangan-tangan yang beri maupun yang belum dapat memberi. Biarlah Tuhan Yesus pekerjaan setiap seluruh sidang jemaat-Mu juga Engkau yang selalu menyertai ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
kita bersama sekali lagi mohon maaf hari Jumat ini saudara ya, jadi yang namanya kaum wanita bisa datang ke tempat ini. Saudara sekalian, dan jadilah tuan rumah yang baik ya, dan semua yang datang saya berharap diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Mari kita bersama akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu untuk kemurahan Tuhan yang sudah diberikan. Kami menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan, dari sejak kami Tuhan berdoa, doa awal, pujian yang dinaikkan, dan terlebih Tuhan firman-Mu yang memberkati kami, menguatkan kami, menegur kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau Allah yang bertindak atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mengizinkan kami mengalami segala tantangan. Ketika Engkau izinkan kami melewati Tuhan masuk dalam lembah kekelaman. Ketika kami memasuki dapur sengsara, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semua ada batasnya, semua Tuhan batasi. Karena Engkau mencintai kami Tuhan. Dan Engkau akan menjagai dan melindungi kami di dalam segala keterbatasan kekurangan kami. Siang hari ini hamba menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, anugerah, kemurahan-Mu yang selalu Engkau curahkan. Dan yang akan selalu kami boleh terima di dalam kehidupan kami yang penuh keterbatasan. Siang hari ini Bapa, Engkau pakai anak-anak-Mu, para imam yang melayani, semuanya Tuhan kami serahkan. Semua ini, ibadah ini menjadi berkat bagi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bukan hanya kami yang hadir di tempat ini, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, yang sakit dijamah, dipulihkan, yang sedang Tuhan mengalami keperluan pun Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada mereka, supaya di waktu kemudian mereka pun bisa datang. Dan terlebih juga bagi mereka Tuhan yang akan menonton Tuhan acara YouTube ini, kiranya tangan Tuhan menyertai hati-hati mereka, Tuhan gerakan supaya mereka menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih semua imam-imam yang melayani dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Setiap kami yang hadir diberkati Tuhan, limpahi dengan segala berkat dan anugerah-Mu yang tercurah. Terima kasih untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan yang Tuhan berikan. Sebentar kami pulang, Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, dan tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Saudaraku yang terkasih, terimalah kasih karunia, rahmat berkat dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera, penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus. Pemeliharaan, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus dan Tuhan yang terbaik, yang sangat baik. Dia akan memberikan, memberkati kita segala yang terbaik dalam hidup kita. Nikah, keluarga, buah nikah, anak-anak kita, masa depan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus, Mesias, Anak Allah yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.